Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan saya Ibu Mahrani dalam materi operasi hitung bilangan pangkat dan akar pangkat. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk ke inti materi, ada beberapa hal yang harus anak-anakku perhatikan dalam mengerjakan operasi hitung. Nah, yang pertama adalah ketika menjumpai kalimat matematika atau soal, nah yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, kerjakan operasi hitung yang ada tanda kurungnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah mengerjakan operasi hitung yang ada tanda kurungnya, kemudian kerjakan operasi bilangan pangkat dan akar pangkat. Yang ketiga, kerjakan operasi perkalian dan pembagian. Kemudian yang keempat, kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini yang harus anak-anakku perhatikan. Oke, untuk lebih jelasnya, maka mari kita menuju ke contoh soal. Baik. Contoh soal nomor 1. Oke ya, nah kita anak-anakku perhatikan ya. Misalnya ada soal seperti ini, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kemudian dikali 2 kuadrat. Nah, coba anak-anakku perhatikan dan kembali mengingat urutan pengerjaan operasi hitung. Nah, di sini ada tanda ya, tanda operasi hitung penjumlahan. Nah, coba perhatikan ada tanda tambah dan ada tanda kali. Masih ingat aturannya? Ketika ada tanda tambah dan ada tanda kali, maka ini tidak boleh langsung dijumlahkan ya nak. Yang pertama yang harus diselesaikan ya ini. Oke? Tapi sebelumnya kita mencari terlebih dahulu hasil dari 4 kuadrat. 4 kuadrat, 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian ditambah 5 kuadrat, 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian dikali 2 kuadrat, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke ya, sampai di sini ini sudah dijabarkan semua, sudah dicari hasilnya, dan kita sudah mendapatkannya masing-masing. Nah, tinggal yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ya sesuai dengan aturan. Ada tanda tambah, ada tanda kali. Maka ini harus dikerjakan. Tidak boleh ditambahkan 16 tambah 25, kemudian dikali 4. Tidak seperti itu ya, tetapi dengan cara seperti ini. 16 kita tulis, tetap ditulis ya, belum diselesaikan yang ininya. 16 ditambah 25 kali 4 sama dengan 100. Nah, ini tinggal ditambah nak ya. 16 tambah 100 sama dengan 116. Oke ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Nah, coba perhatikan. Ada soal seperti ini. 120 ditambah 12 dikali akar kuadrat dari 64. Oke, nah ini bagaimana cara pengerjaannya? Nah, tadi masih ingat hal yang perlu diperhatikan, kerjakan operasi hitung dalam tanda kurung, tidak ada tanda kurung ya. Kerjakan operasi bilangan pangkat dan akar pangkat. Nah, ini dia. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, kita mencari terlebih dahulu ini ya, akar pangkat 2-nya. Nah, berarti kita tulis dulu 120 ditambah 12. Kemudian akar pangkat 2 dari 64 adalah berapa? Ya, 8 ya. 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi sini hasilnya adalah 8.
Nah, kemudian selanjutnya, nah ada tanda tambah, ada tanda kali ya, sama dengan contoh nomor 1 tadi. Nah, kita berarti yang diselesaikan ini ya, ini harus dikalikan. Ya, bukan 120 tambah 12, tetapi 120-nya tetap disimpan di luar ya. 120 kemudian ditambah 12 kali 8 sama dengan 96. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal satu tanda operasi hitungnya, tinggal ditambahkan. 120 tambah 96 sama dengan 216. Oke, kita ke contoh soal nomor 3. Nah, coba perhatikan. Ada soal seperti ini. Ya, ada tanda kurung. 4 dikali 3. Kemudian ditambah 4 kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 3.375. Oke, nah tadi ada aturannya. Yang tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh menambahkan 3 tambah 4 kuadrat. Nggak bisa ya, ini tetap diselesaikan terlebih dahulu. 4 kali 3 kita bisa langsung tulis hasilnya. 12 ditambah 4 kuadrat berapa? 4 kali 4. Nah, tambah 16. Kemudian dikali akar pangkat 3 dari 3.375. Nah, ini adalah bilangan spesial, masih ingat? Nah, kemudian angka 3. Oke, nah 3 berapa dikali berapa kali berapa sama dengan 3. Tidak ada ya, yang lebih kecil adalah 1. Oke, 1. Kemudian angka 5 ini adalah spesial anak-anak. Nah, berarti di sini kita langsung turun 15. Ingat ya yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan akar pangkat 3 suatu bilangan. Nah, 15 dikali 15 kali 15 hasilnya 3.375. Oke, nah sudah sampai di sini ada tanda operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau ada sudah sampai di sini, ini tidak boleh ditambahkan langsung 12 tambah 16. Tapi yang harus selesai terlebih dahulu adalah 16 dikali 15. Oke ya anak-anak, jadi ini 12 tetap harus ditulis 12. Kemudian ditambah, nah 16 kali 15 itu hasilnya adalah 240. Nah kalau sudah seperti ini mudah. Ya, ini tinggal ditambahkan 12 tambah 240 hasilnya sama dengan berapa? 252. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 4 ya. Anak-anakku silahkan perhatikan baik-baik. Ada soal seperti ini. 25 kuadrat dibagi 5 kuadrat ditambah akar kuadrat dari 1936 sama dengan berapa? Nah, kali ini ada pembagian dan ada pula penjumlahan. Jadi pembagian dan perkalian itu sama urutannya ya nak. Nah, karena di sini ada pembagian, ada penjumlahan, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu ini ya. Namun sebelumnya kita cari dulu. 25 pangkat 2 itu berapa? 25 kali 25 sama dengan 625. Dibagi 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian ditambah akar kuadrat dari 1936 adalah 44 ya.
44 kali 44 sama dengan 1936. Oke. Nah, di sini ada pembagian, ada penjumlahan. Yang diselesaikan terlebih dahulu adalah pembagiannya. 625 bagi 25 sama dengan 25. Kemudian ditambah 44. Ini tinggal kita tambah ya. 25 tambah 44 hasilnya sama dengan 69. Oke, anak-anakku, mudah bukan menyelesaikan soal atau operasi hitung bilangan pangkat dan bilangan akar pangkat. Mudah kan? Yang penting anak-anakku pahami aturan pengerjaan operasi hitung dan juga harus mahir dalam mengalihkan bilangan ataupun membagi bilangan. Oke, anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini dapat anak-anakku terima dengan baik, dapat anak-anakku pahami dengan baik, hingga kemudian dapat menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.